Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Harapan Indah yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Saya Benny Krispianto. Kebetulan hari ini saya ada di kota Jember, tempatnya di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kencong, Desa Wonorjo di Kabupaten Jember. Hari ini adalah hari yang bersuka cita kalau saya boleh melayani di GBI Harapan Indah. Walaupun saya tidak bisa ke sana, tapi saya percaya pesan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasin oleh ruang, waktu, dan situasi keadaan. COVID-19 membuat kita menjadi pendeta-pendeta yang kreatif, menjadi hamba-hamba Tuhan yang harus dituntut untuk kreatif, melakukan pelayanan di mana saja, melalui media apa saja yang kita bisa lakukan. Baik, hari ini saya akan membawakan satu renungan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Dikatakan Elia di tepi sungai Kerit. Ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja pasal 17, ayat kelima. Lalu Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit. Waktu Tuhan berbicara kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit, Elia taat dan melakukan. Memang sungai Kerit tidak terkenal seperti sungai Yordan. Sungai Kerit tidak terkenal seperti sungai Nil. Sungai Kerit kecil, airnya kecil, tempatnya mungkin tidak besar, tidak terkenal. Tetapi di sanalah Elia diperintahkan Tuhan untuk dia pergi dan berada. Dan waktu Elia taat, waktu Elia pergi ke sungai Kerit, maka di sanalah pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupnya Elia. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, dikatakan burung gagak Tuhan sediakan bagi Elia. Walaupun dia tidak pergi ke sungai yang besar, ke tempat yang mungkin terkenal, tetapi di tempat kecil di sungai Kerit, pemeliharaan Tuhan sempurna dan nyata. Bapak Ibu Saudara, jangan selalu melihat tempat yang besar. Jangan selalu melihat perkara-perkara yang kelihatannya wah secara manusia. Tetapi yang terpenting hari-hari ini, mari kita mengerti di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan mengutus kita. Mungkin saudara berkata, oh Pak, kami di Bekasi bukan Jakarta. Oh, saya juga melayani satu kota. Kotanya adalah Philadelphia. Saudara, 1,5 jam dari kota Philadelphia ada tempat bisnis yang terkenal. Itu New York City. Semua orang tahu New York. Dan 2 jam dari kota Philadelphia ada Washington DC, capital dari Amerika. Saya nggak di Washington DC, saya juga tidak melayani di New York. Memang ada persekutuan di sana. Tetapi saya masuk di satu kota kecil yang namanya Philadelphia. Di situ disebutkan ada kampung Surabaya, kumpul di sana. Nah, waktu saya pergi ke sana, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata, ngapain ke sana? Kok nggak ke New York saja? Kok nggak ke Washington DC saja? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ngapain melayani di Bekasi, ya? Mungkin kalau di Jakarta kelihatannya keren, kok di Bekasi? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meremehkan satu tempat. Jangan pernah meremehkan satu lokasi. Karena bukan di mana lokasi itu berada, tetapi kalau Tuhan mengutus kita, kalau Tuhan menempatkan kita, kalau Tuhan mau kita ada di sana, kita harus taat. Saya melihat satu news kemarin, dikatakan Indonesia menuju resesi. Saya percaya, mungkin resesi boleh ada, tetapi kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau anak-anak Tuhan tepat di mana Tuhan mau kita berada dan kita ada di sana, seperti Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan akan memelihara kita. Kalau saudara ditempatkan di Harapan Indah, kalau saya ditempatkan mungkin saudara di Philadelphia, mari kita harus setia di mana Tuhan menempatkan kita. Mari kita berada di perfect center will of God. Jangan pergi menurut kehendak kita. Dimanapun kita berada, walaupun kecil, walaupun tidak terkenal, walaupun tidak dipandang manusia. Tetapi kalau Tuhan mau kita berada di sana, mari kita taat dan setia. Right place, the right place, in the right place, God will bless us. Di tempat yang tepat,
Tuhan akan memberkati kita. Mari setia di mana Tuhan menempatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya belajar di kitab Perjanjian Baru waktu Yesus memperkenalkan diri sebagai Sang Juru Selamat. Orang-orang Yahudi protes. Dia berkata begini, "Is there anything good come up from Nazareth?" Apakah ada hal yang baik datang dari Nazaret? Nazaret kan kota kecil. Nazaret kan tempat yang tidak terkenal. Kalau Juru Selamat itu lahirnya dari Yerusalem, dari kota besar. Kenapa dari desa Nazaret? Kenapa dari tempat yang tidak terkenal? Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya sedang syuting di desa saya, saudara. Di desa namanya Wonorejo, Kencong, Jember. Kebetulan Bapak Gembala Saudara juga dari Jember, Pak Haryo ya. Pak Haryo Bu Marta, saya pernah mendengar bahwa beliau juga dari Jember. Sepertinya mungkin diremehkan, tidak ada mungkin di peta, tidak ada story yang luar biasa. Lahir dari Kencong, Jember, desa yang kecil jauh, saudara. Ini kampung, ini kebun jagung ya. Di belakang rumah saya juga ada kebun jagung, ada kebun mangga, saudara. Jauh dari keramaian. Tuhan Yesus pernah dikritik, diremehkan oleh orang-orang Farisi. Is there anything good come up from Nazareth? Adakah yang baik datang dari Nazaret? Mungkin pertanyaan, is there anything good come from Kencong? Is there anything good come from Jember? Apakah ada yang baik yang datang dari Kencong, dari Jember? Saya mau beritahu, ada. Kalau Tuhan mau pakai hambanya, kalau Tuhan mau pakai kita, Dia tidak pernah melihat dan memperhatikan masa lalu kita. Kalaupun kita dipanggil dan setia, walaupun kita dari kota kecil, desa yang kecil, Tuhan akan pakai kita untuk bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai kita untuk jadi berkat untuk negara-negara. Tuhan bisa panggil Pak Hayul untuk melayani di Jakarta dan di Bekasi. Walaupun dari Jember, saya dari Kencong, saya bisa melayani di Amerika. Dan Pastor Niko mendapatkan pesan Tuhan. Hari-hari ini, lawatan Tuhan from east to west. Orang-orang Indonesia tidak perlu minder, tidak perlu kecewa. Mungkin kita berada di negara yang nggak terlalu besar mungkin secara ekonomi. Tapi janji Tuhan hari-hari ini adalah kegerakan akan terjadi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Dari Indonesia akan membawa api kebangunan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu asal Anda dari mana, masa lalu apa yang Anda sedang hadapi, atau saudara dari keluarga kecil, dari tempat yang kecil seperti saya. Nggak peduli saudara, yang terpenting bukan sekarang, yang terpenting kedepannya bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Sempat sekali lagi, Farisi bertanya, mereka bertanya, is there anything good come up from Nazaret? Tuhan Yesus berkata, Juru Selamat datang dari Nazaret. Juru Selamat atas dunia dilahirkan dari Nazaret, sudah dilahirkan oleh seorang perawan desa yaitu Maria. Hal yang kecil Tuhan bisa pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya hobinya Tuhan itu memakai hal-hal yang kecil. Orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang tidak masuk hitungan, kota-kota yang tidak masuk hitungan, tempat-tempat yang tidak masuk hitungan. Tetapi Tuhan sanggup memakainya. Tuhan sanggup memakainya luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda pernah diremehkan orang? Saya juga sering. Anda pernah dikatakan dari tempat yang kecil? Saya juga sering. Anda pernah tidak dipandang orang? Saya juga sering mengalami. Tapi hari ini jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Sebab bersama dengan Tuhan, dari tempat kecil, dari kota kecil pun Tuhan sanggup pakai kita luar biasa untuk bangsa-bangsa. Dari Nazaret, Yesus menyelamatkan segala bangsa yang ada di dunia. Jadi yang pertama sekali lagi saudara, kita jangan meremehkan tempat yang kecil. Yang kedua, Tuhan itu sukanya memakai orang yang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Karena apa? Waktu dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka tidak ada kesombongan lagi. Saya ingat kalau saya pulang kampung ke desa, saya sering naik sepeda, jalan kaki, sekolah begitu sulit. Kalau saya bisa sekolah S3 di Amerika, melayani, mengajar di beberapa tempat di Amerika, semua anugerah Tuhan. Siapakah kita ini? Tapi saya percaya kita melayani Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup pakai saudara, pakai kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir,
Mari kita belajar Yeremia 29 ayat 11. Saya sangat yakin rancangan Tuhan di dalam hidup kita bukan rancangan yang buruk, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalaupun kita sekarang dalam keadaan yang sulit, di tempat yang kecil, keadaan yang terburuk, percaya janji Tuhan. Serahkan masa depanmu, serahkan hidupmu, serahkan 2021 ke tangannya Tuhan. Di depan ada perkara yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, waktu saya SD di tempat ini, saya cuma mimpi, Tuhan pakai aku, jadikan aku alatmu. Waktu saya SMA, saya pergi ke kota, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan hari ini kalau flashback 30 tahun yang lalu, Tuhan panggil saya dari desa yang kecil ini. Tuhan panggil saya dari tempat yang nowhere ini. Jalannya masih jalan bukan aspal di tempat ini. Tetapi sekali lagi, masa depan kita bersama dengan Tuhan. Hari depan kita penuh dengan harapan. Hari ini memang COVID-19, hari ini mungkin krisis ekonomi, tapi tetap punya harapan di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, iman kita, hari depan kita pasti penuh dengan harapan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Pegang firman Tuhan, layani Tuhan, semangat terus di ladang Tuhan. Maka masa depanmu penuh dengan harapan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan singkat ini. Terima kasih Pastor Haryo dan Ibu Marta. Terima kasih seluruh pengurus GBI Harapan Indah. Saya percaya renungan singkat dari desa akan memberikan satu kebenaran yang akan menguatkan saudara untuk tidak menyerah. Keadaan apapun saudara tidak menyerah. Jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil, sebab Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. New dimensi, perkara yang ajaib Tuhan akan kerjakan di GBI Harapan Indah. Mungkin Anda merasa kecil sekarang, Anda merasa mungkin kok nggak seperti spektakuler. It's okay. Semua perkara yang besar dimulai dari perkara kecil. Semua perkara yang hebat, karena kita setia melakukan perkara kecil, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, urapi kami semua, supaya kami melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami tidak kecewa, kami tidak rendah hati, rendah diri, maksud saya, walaupun kami dari tempat yang kecil, tapi kami percaya Tuhan sanggup memakai kami, mengurapi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.